Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung silaturahim adalah salah satu amalan yang mulia dan kewajiban di dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim serta menjelaskan berbagai keutamaannya. Di dalam perkara ini ada dua kekeliruannya. Yang pertama adalah sebagian orang gagal paham dalam memaknai silaturahim, yang justru maknanya disamakan dengan silaturahmi. Dan kekeliruan yang kedua adalah sebagian orang mereka tidak menyadari kebiasaan atau perilaku buruknya yang merenggangkan dan atau memutus tali silaturahim. Kekeliruan yang pertama, sebetulnya kekeliruan atau gagal paham terhadap makna kata silaturahim dan silaturahmi disebabkan oleh bias makna kata, efek dari asimilasi bahasa, di mana sebagian orang memaknai silaturahim yang dalam bahasa Arab atau istilah syar'i disamakan dengan makna kata silaturahmi di dalam bahasa Indonesia, yang sebetulnya silaturahmi ini bermakna persahabatan, berbeda dengan silaturahim dalam bahasa Arab yang maknanya terkait dengan hubungan nasab saja. Jadi jelas antara makna kedua kata ini adalah berbeda. Gagal paham akan makna kata silaturahmi yang oleh sebagian orang dimaknai sama maknanya dengan makna kata silaturahim. Hal ini dikarenakan keliru di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini, seperti pada surah An-Nisa ayat 36, surah Al-Isra ayat 26, surah Ar-Rum ayat 38. Ayat-ayat tersebut mengajarkan berbuat baik kepada sesama, dan ini adalah ruang lingkupnya silaturahmi, bukan silaturahim. Kemudian, yang menjadikan gagal paham ini semakin serius, di mana ayat-ayat silaturahmi tersebut dikaitkan dengan hadis yang juga dimaknai sebagai silaturahmi, padahal seharusnya silaturahim. Misal pada salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahmi, padahal hadis ini terkait silaturahim, bukan silaturahmi. Pahamilah bahwa ketika ada kata putus, itu artinya terkait dengan perkara yang tadinya tersambung, dan dalam hal ini tentunya silaturahim, yaitu sambungan atau hubungan nasab. Namun jika yang dimaksud adalah silaturahmi, maka kata yang paling sesuai adalah berbuat baik, dan silaturahmi ini adalah kancahnya ukhuwah yang derajatnya dianjurkan, bukan diwajibkan. Apa yang terjadi jika silaturahmi dimaknai sebagai silaturahim yang wajib hukumnya? Cobalah perhatikan alaku sosialita dewasa ini yang mengartikan silaturahmi itu wajib sebagaimana silaturahim. Contoh, menggunakan dalil-dalil tentang silaturahim untuk mengajak orang mendatangi acara reuni sekolah, acara kumpul-kumpul rekan kerja, dan semisalnya. Kemudian lagi, menggunakan dalih silaturahim untuk perbuatan yang dilarang agama, misalnya menggunakan dalih silaturahmi untuk mengajak orang mendatangi acara karaokean, merayakan ulang tahun seseorang, acara kumpul-kumpul bersama teman yang campur baur antara lelaki dan wanita, dan sebagainya. Kemudian lagi, menggunakan dalih silaturahmi sehingga enggan meninggalkan keburukan, misalnya enggan meninggalkan teman-teman yang buruk yang sering mengajak kepada maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan dalil tidak mau memutus tali silaturahim. Semua ini adalah kesalahpahaman dalam memaknai dan mempraktekkan silaturahmi, dan bahkan mereka juga mengira sedang bersilaturahim, padahal bukan, sehingga tidak berlaku perintah dan keutamaan silaturahim di dalamnya. Inilah kekeliruan yang pertama. Kemudian kekeliruan yang kedua terkait menjaga jalinan silaturahim. Perlu dipahami pula, yang perlu dihindari itu adalah sikap dan perilaku yang bisa merenggangkan dan atau memutusnya. Dan ketahuilah bahwa tak ada perkara yang paling besar yang dapat merenggangkan dan atau memutus tali silaturahim kecuali harta. Sebagian orang lebih mudah memvonis orang lain telah memutus tali silaturahim, padahal perilakunya sendiri yang justru memutuskan tali silaturahim itu, seperti perilaku suka mengganggu saudara atau kerabat senasab dengan kebiasaan berhutang. Kebiasaan meminjam dan atau meminta uang atau harta kepada kerabat senasab yang populer diistilahkan dengan berhutang, dan juga kebiasaan mengadukan kekurangan rezeki dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang sedemikian
akan mengganggu bahkan sangat berpotensi merenggangkan dan atau memutus tali silaturahim. Pasalnya, acap kali ketika ternyata yang dimintai tidak bisa memberikan, maka disinilah bibit terjadinya prahara silaturahim itu. Selain dari itu, si penghutang biasanya juga susah sekali melunasi hutangnya, dan kalau ditagih dia malah berdalih, dan terkadang dalihnya pun menyerempet kata silaturahim untuk berkelit dari kewajiban dalam melunasi hutangnya. Apalagi jika ternyata hutang piutang semacam ini terjadi antar orang yang bukan senasab, bisa-bisa permusuhan yang akan terjadi. Dalam perhelatan ini, orang yang memiliki kebiasaan berhutanglah yang bertanggung jawab atas kerenggangan dan atau putusnya tali silaturahim di antara mereka. Sebab jika saja si penghutang menahan kebiasaannya itu, maka prahara silaturahim tidak akan terjadi. Maka dari sini dapatlah kita pahami bahwa terdapat perbedaan makna kata antara kata silaturahim dalam bahasa Arab atau dalam istilah syariat dengan kata silaturahmi dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, silaturahmi dimaknai lebih luas kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang memiliki hubungan nasab saja. Tentu saja tidak terlarang menggunakan kata silaturahmi dalam konteks makna silaturahmi dalam bahasa Indonesia, yaitu bermakna persahabatan. Kita telah membahas perihal persahabatan pada beberapa kajian yang lalu, namun hendaknya tidak mengaitkan laku silaturahmi ini dengan perintah dan keutamaan bersilaturahim di dalam istilah syariat, karena keduanya adalah hal yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.